Puji Tuhan, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Selamat Paskah untuk kita semua. Kita patut bersyukur kepada Tuhan kalau pada hari ini kita masih bisa merayakan Paskah, walaupun itu kita lakukan di dalam rumah kita masing-masing. Kita percaya bahwa Tuhan akan memberkati kita akan merasakan hadiratnya lewat ibadah kita pada saat pagi hari ini. Kita akan menyanyikan pujian Yesus kemuliaan. Engkau akan memberkati kami, Engkau akan memberikan sukacita di dalam hati kami.
dan Engkau akan memimpin ibadah kami pada pagi hari ini. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, di dalam sukacita kita akan mengangkat pujian sebab Dia hidup. Yesus Allahku besar kasih-Nya.
Puji Tuhan, selamat pagi saudara sekalian yang dikasihi Tuhan Yesus. Sebelum kita masuk firman Tuhan, mari kita bersama-sama berdoa. Bapa dalam surga, kami mengucap syukur dan terima kasih pada pagi hari ini. Kami sudah diberikan kemenangan dari Tuhan bahwa Engkau hidup, sehingga kami ada sebagaimana kami ada saat ini karena Engkau saja. Kami berdoa untuk firman-Mu, Tuhan pimpin dari awal hingga selesainya. Urapi, hidupkan setiap perkataan firman-Mu, sehingga firman-Mu menjadi satu kekuatan dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami serahkan doa sembahyang kami di dalam nama daripada Tuhan Yesus Kristus. Amin. Mari saudara kita membuka Markus pasal 16 ayat 1 sampai 8. Setelah lewat hari Sabat, Maria Magdalena dan Maria ibu Yakobus serta Salome membeli rempah-rempah untuk pergi ke kubur dan meminyaki Yesus. Dan pagi-pagi benar pada hari pertama minggu itu, setelah matahari terbit, pergilah mereka ke kubur. Mereka berkata seorang kepada yang lain, "Siapa yang akan memulihkan batu itu bagi kita dari pintu kubur?" Tetapi ketika mereka melihat dari dekat, tampaklah batu yang memang sangat besar itu sudah terguling. Lalu mereka masuk ke dalam kubur dan mereka melihat seorang pemuda yang memakai jubah putih duduk di sebelah kanan. Mereka pun sangat terkejut. Tetapi orang muda itu berkata kepada mereka, "Jangan takut, kamu mencari Yesus orang Nazaret yang disalibkan itu. Ia telah bangkit. Ia tidak ada di sini. Lihat, inilah tempat mereka membaringkan dia. Tetapi sekarang pergilah, katakanlah kepada murid-muridnya dan kepada Petrus, ia mendahului kamu ke Galilea. Di sana kamu akan melihat dia, seperti yang sudah dikatakannya kepada kamu." Lalu mereka keluar dan lari meninggalkan kubur itu, sebab gentar dan dahsyat menimpa mereka. Mereka tidak mengatakan apa-apa kepada siapapun juga karena takut. Dengan singkat mereka sampaikan semua pesan itu kepada Petrus dan teman-temannya. Sesudah itu Yesus sendiri dengan perantara murid-muridnya memberitakan dari timur ke barat berita yang kudus dan tak terbinasakan tentang keselamatan yang kekal itu. Saudara, merayakan Paskah maknanya yang penting. Ada orang berkata Paskah inilah hari yang khusus, kemenangan orang percaya. Itu salah. Kemenangan orang percaya itu setiap hari. Setiap hari orang percaya menang. Ketemu masalah, menang. Ketemu percobaan, menang. Hanya hari Paskah kita memperingati awalnya kemenangan itu. Kalau kita lihat di dalam ayat 1 ini, setelah lewat hari Sabat, setelah lewat hari Sabat, barulah ada izin menurut hukum Taurat untuk orang-orang bekerja berjalan. Setelah lewat hari Sabat, 3 wanita ini membeli rempah-rempah untuk pergi ke kubur dan meminyaki Yesus. Markus 15 ayat 46-47. Yesus membeli kain lenan, kemudian ia menurunkan mayat Yesus dari salib dan mengamaninya dengan kain lenan itu. Lalu ia membaringkan dia di dalam kubur yang digali di dalam bukit batu,
Kemudian dikulikannya sebuah batu ke pintu kubur itu. Maria Magdalena dan Maria ibu Yoses melihat di mana Yesus dibaringkannya. Jadi sudah tahu Yesus dibaringkan di mana. Mereka melihat kubur itu ditutup oleh batu. Jadi kenapa kalau sudah tahu, mereka tahu Yesus sudah di dalam kubur, sudah dipaten dengan batu yang besar, masih membuat rempah-rempah, masih membuat rempah-rempah untuk membuat minyak, meminyaki tubuh Yesus. Apa maksudnya? Kan mereka tahu tertutup, mereka melihat kejadiannya. Apa artinya ini? Ini dibuat oleh ketiga wanita itu karena cintanya kepada Tuhan Yesus. Jadi ini satu gambaran yang indah sekali. Walaupun mereka melihat Yesus sudah jadi mayat, cinta mereka tidak berubah. Ada orang mau pergi ke gereja, kalau gerejanya itu sudah besar, gedungnya megah, baru dia mau cinta Tuhan. Tetapi tidak demikian dengan tiga wanita ini. Biar Yesus sudah menjadi mayat, cintanya justru tetap menyala-nyala. Beli rempah-rempah seolah-olah Yesus masih hidup. Saudara harus punya cinta kepada Tuhan Yesus. Itu seperti itu, menyala-nyala, membara. Jadi saudara cinta kepada Tuhan bukan karena soal tempat, bukan karena soal-soal yang lain, tetapi apapun kata orang, saudara tetap mengasihi Tuhan. Seperti ketiga wanita itu, biar Yesus sudah jadi mayat, cintanya tetap menyala-nyala. Mari kita belajar dari ketiga wanita ini. Yesus sudah mati, dia tahu batu besar menutup di sana, tapi dia membuat rempah-rempah. Dan rempah-rempah minyak wangi ini bicara dari perhatian, kasih sayang saudara. Minyak wangi ini bicara dari kasih perhatian saudara. Mereka pergi ke kubur membuat rempah-rempah untuk meminyaki Yesus. Aneh, sudah jadi mayat, ditutup dengan kain kafan, apanya lagi yang mau diminyaki? Sudah disegel, tentara Roma menjaga, bagaimana cara meminyaki? Kita tidak tahu, tetapi kita melihat cintanya kepada Yesus. Belajarlah mencintai orang itu. Jangan hanya dia lagi hebat, lagi kuat, waktu dia sudah tua, sudah rentah, dibuang. Jangan papa mama sudah jadi tua, ditaruh di rumah diopo. Tidak demikian. Kita harus cinta waktu mereka wangi, cinta juga waktu mereka dalam keadaan yang tidak wangi. Jangan hanya waktu Yesus menyembuhkan saja, lalu orang berbondong-bondong ikut dia. Jangan hanya waktu Yesus menolong, lalu orang berbondong-bondong ikut dia. Petrus dengan ketiga wanita ini jauh beda. Ketiga wanita ini jauh lebih baik dari Petrus. Petrus 3 kali menyangkal Yesus ketika Yesus masih hidup. Cintanya Petrus sudah berubah. Tetapi ketiga wanita ini, Yesus sudah mati, tetapi cintanya, sayangnya kepada Yesus, dia tidak berubah. Maka tidak heran kenapa dia lebih dulu melihat kebangkitan Yesus. Karena mereka tetap ikut Yesus, sayang kepada Yesus, membuat rempah-rempah. Jadi saudara, dalam segala keadaan, mari kita membuat rempah-rempah. Karena rempah-rempah itu wangi. Bicaralah yang wangi, itu rempah-rempah. Tindakan
rempah-rempah wangi, bagus. Pikiran rempah-rempah yang wangi, itu bagus. Bicara, berpikir, bertindak yang wangi untuk Yesus. Ayat yang kedua dan ayat yang ketiga kita akan baca. Dan pagi-pagi benar pada hari pertama minggu itu, setelah matahari terbit, pergilah mereka ke kubur. Mereka berkata seorang kepada yang lain, siapa yang akan menggulingkan batu itu bagi kita dari pintu kubur? Apakah saudara ada batu yang besar yang seumur hidup saudara belum pernah saudara hadapi? Kita akan berkata sama dengan ini perempuan, siapa yang akan menggulingkan batu itu bagi kita dari pintu kubur? Artinya tidak ada yang menolong. Siapa ya? Karena Yesus yang biasanya menolong sudah jadi mayat. Siapa di antara saudara pagi hari ini mempunyai bisikan yang sama dalam hati saudara? Siapa yang akan menolong saya? Siapa yang bisa menggolekkan batu itu bagi kami, bagi kita? Ada batu yang besar yang memisahkan saudara dengan Yesus. Dan saudara berkata, siapa kira-kira yang dapat menggulingkan batu itu? Karena untuk menggulingkan itu memerlukan orang kuat. Itu pun harus dapat izin dari pemerintah Roma. Itu pun harus tentara Roma membuka segel, baru itu pintu digulingkan. Siapa? Ternyata tidak mungkin bisa dibuka. Tapi pertanyaan itu ada. Siapa yang bisa menggulingkan batu itu bagi kita dari pintu kubur? Aneh, tidak ada jawabannya. Di ayat yang keempat, tetapi ketika mereka melihat dari dekat, tampaklah batu yang memang sangat besar itu sudah terguling. Puji Tuhan, haleluya. Itu perempuan, dia bertanya, siapa yang bisa menggulingkan ini batu? Karena dia melihat dari jauh. Siapa yang dapat gulingkan? Tapi mereka tidak berhenti, tidak putus asa. Mereka maju terus. Begitu mereka dekat, sudah terguling ke samping, sudah terbuka, sudah terguling itu batu. Dari jauh masih kelihatan tertutup, tetapi begitu melihat lebih dekat, lebih maju, ternyata sudah terguling. Kalau kita sebagai orang percaya, berjalan yang benar, berjalan yang jujur, maksudnya motivasi baik, semuanya baik, kita ketemu halangan, jangan berhenti, tapi jalan terus, tetap maju. Apa kata Tuhan? Maju terus, aku yang berperang ganti kamu. Maju terus. Kalau ketemu percobaan, di kiri percobaan, di kanan percobaan, di depan percobaan, di belakang percobaan, memuji Tuhanlah, bersukacitalah, karena itu kondisi yang paling baik untuk satu mujizat. Saudara jangan takut, tapi maju terus. Kalau ada pintu yang tertutup, saudara jangan berhenti, terus jalan, terus maju, pasti dia terbuka. Hanya orang Kristen yang mau hidup dekat dengan Tuhan, yang mau maju, dia akan melihat pintu dibuka oleh Tuhan. Dia akan melihat mata pencarian dibuka. Dia akan melihat pintu berkat Allah dibuka. Kalau saudara hidup dekat dengan Tuhan, saudara mau maju dekat dengan Tuhan, dicurahkan berkat itu di atas hidup saudara. Kalau hidup saudara jauh dari Tuhan, saudara hanya berkata, siapa yang bisa buka ini pintu? Siapa yang mau menggulingkan ini? Siapa?
Tapi puji Tuhan, kita punya Yesus yang sudah bangkit, Yesus yang hidup. Begitu dekat dengan pintu itu, tampaklah batu yang besar itu sudah terguling. Saudara, ada persoalan, ada sakit, ada macam-macam persoalan yang membuat saudara jadi bingung. Yang sebesar itu terguling oleh Tuhan Yesus yang sudah bangkit. Ayat 5 dan ayat yang ke-6. Lalu mereka masuk ke dalam kubur dan mereka melihat seorang muda yang memakai jubah putih duduk di sebelah kanan. Mereka pun sangat terkejut. Tetapi orang muda itu berkata kepada mereka, "Jangan takut, kamu mencari Yesus orang Nazaret yang disalibkan itu. Ia telah bangkit. Ia tidak ada di sini. Lihat, inilah tempat mereka membaringkan dia." Kata "lihat, inilah tempat mereka membaringkan dia" adalah kebiasaan orang Yahudi dahulu. Kalau tidak percaya, lihat sendiri. Lihat sendiri kalau tidak percaya. Dia tidak ada di sini. Kamu mencari Yesus orang Nazaret kan? Dia tidak ada di sini. Dia sudah bangkit. Ayat 7. Tetapi sekarang pergilah, katakanlah kepada murid-muridnya dan kepada Petrus, ia mendahului kamu ke Galilea. Di sana kamu akan melihat dia seperti yang sudah dikatakannya kepada kamu. Petrus diingat, menggambarkan siapa Petrus dalam cerita Paskah ini. Petrus adalah menggambarkan saudara dan saya. Karena apa? Petrus suka janji, di mana Yesus mati, aku juga mati di sana. Sama, semua meninggalkan Yesus, tetapi aku tidak. Kita juga tidak beda dengan Petrus, sama. Seringkali kita berteriak-teriak, "Tuhan, saya akan ikut Engkau dengan segenap hati, dengan setia." Tetapi begitu lagi tidak setia. Itu Petrus. Karena apa? Belum dipenuhi Roh Kudus. Tetapi waktu Petrus dipenuhkan Roh Kudus di hari Pentakosta, dia khotbah 3.000 orang bertobat, dan waktu dia mau disalib, "Saya siap mati untuk Yesus. Salibkan saya, kepala di atas, kepala di bawah, kaki di atas." Petrus tidak takut mati pada saat itu. Kenapa? Dia dipenuhkan Roh Kudus. Maka sifat karakter Petrus ada sama kita juga. Beritahu kepada murid-muridnya dan Petrus. Jadi berita kebangkitan itu juga saudara harus dengar sekarang. Beritakanlah bahwa Yesus sudah bangkit. Ayat yang ke-7, yang akan baca. Tetapi sekarang pergilah, katakanlah kepada murid-muridnya dan kepada Petrus, ia mendahului kamu ke Galilea. Di sana kamu akan melihat dia seperti yang sudah dikatakannya kepada kamu. Apapun yang saudara jalani, yang saudara akan kerjakan, jalan yang lurus, jalan yang benar, saudara jangan takut, sebab Tuhan mendahului saudara, dan saudara hanya mengikuti dari belakang. Saudara akan menikmati berkat-berkatnya. Yang 7 terakhir, di sana kamu akan melihat dia seperti yang sudah dikatakannya kepada kamu. Tuhan itu tidak pernah lupa
apa yang pernah dikatakannya. Dia tahu, dia tidak pernah lupa apa yang dikatakannya. Dia pasti menolong kita. Ayat 8. Lalu mereka keluar dan lari meninggalkan kubur itu, sebab gentar dan dahsyat menimpa mereka. Mereka tidak mengatakan apa-apa kepada siapapun juga karena takut. Dengan singkat mereka sampaikan semua pesan itu kepada Petrus dan teman-temannya. Sudah itu Yesus sendiri dengan perantaraan murid-muridnya memberitakan dari timur ke barat berita yang kudus dan tak terbinasakan tentang keselamatan yang kekal itu. Hari Paskah tidak bisa dibinasakan oleh siapapun. Berita kebenaran Yesus sudah mati dan bangkit tidak bisa digagalkan oleh siapapun. Di dalam ayat yang ke-8 akhir tadi, berita yang kudus dan tak terbinasakan tentang keselamatan yang kekal itu, tak terbinasakan. Tuhan Yesus Kristus hidup. Dia cinta saudara, mengasihi saudara, dan kasihnya kepada saudara tidak berubah. Tuhan memberkati. Mari kita angkat pujian, sebab dia hidup. Ada hari esok. Engkau pegang hari ke hari. Engkau Allah yang hidup. Itu sebabnya Tuhan, kami tidak gentar, karena Engkau akan selalu menyertai kami. Tuhan, kami serahkan seluruh sidang jemaat Tuhan di tempat ini. Berilah mereka iman yang teguh, iman yang kuat, yakin percaya mereka memiliki Allah yang hidup, Allah yang berkuasa melakukan segala perkara. Apapun Tuhan, Engkau sanggup melakukan semuanya itu. Kehidupan kami ada dalam tangan Tuhan. Allah yang hidup, Allah yang sanggup melakukan bagi kami semua apapun Tuhan yang kami hadapi. Engkau akan lakukan segala perkara itu. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapak. Kami serahkan seluruh sidang jemaat Tuhan
di Cibening khususnya. Tuhan tolong mereka biar selalu Engkau ada dalam hidup mereka dan mereka ada di dalam Engkau yang tidak pernah terpisahkan. Tidak ada seorang pun yang keluar dari Engkau, biar mereka tetap ada di dalam Engkau, setia kepada Engkau, beriman kepada Engkau, dan mengasihi Engkau. Terima kasih Tuhan Yesus, berkati mereka semua, segala keperluan mereka dari rohani sampai jasmani. Kami juga tidak lupa berdoa untuk pemerintah negara bangsa kami. Tuhan selalu berkati negara bangsa kami ini ya Tuhan, supaya Tuhan kehadiran-Mu di negara bangsa kami memberkati kami semua, umat-umat-Mu yang begitu besar. Berilah kemurahan anugerah agar mereka dapat percaya, menerima akan Engkau menjadi juru selamat. Pakailah kami, sidang jemaat Tuhan yang ada di Cibening, menjadi saksi, menjadi berkat bagi banyak orang, bagi seluruh masyarakat yang Tuhan tempatkan kami di tempat-tempat yang Tuhan kehendaki kami ada di situ. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Terpujilah nama Tuhan. Dan sekarang saudara-saudara, anugerah daripada Tuhan Yesus Kristus, pengasihan daripada Allah Bapa, serta persekutuan daripada Allah Roh Kudus ada menyertai kami sekalian mulai pagi ini